Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat setiap keberadaan kita saat hari ini. Saya percaya semuanya kita sudah ditolong Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan karena kita sudah merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai ucapan syukur kita menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita, hidup kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita mau turun di dalam berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong memberkati dan menolong ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami saat hari ini, dan kami semuanya akan merasakan kekuatan yang baru, kuasa yang daripada Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau rasakan kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Kita mau ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, kita merasakan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita memperoleh kelepasan, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kelegaan yang daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita yang terbaik, hati kita yang terbaik untuk menyembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, kita mau angkat lagi pujian kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati.
Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk segala keberadaan hidup kami, bahwa kami masih punya kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Allah bekerja di tempat ini untuk menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Urapi setiap hidup kami Tuhan, supaya kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini di dalam nama satu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita masih siap bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia Allah yang sudah beri yang terbaik bagi kita, maka kita juga hari ini memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau terima sukacita daripada surga. Mari Bapak Ibu, kita mau sukacita dalam Tuhan. Kita mau bertepuk tangan untuk sukacita dalam Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kemenangan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taruhan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita surga akan berhentiku. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Mungkin satu minggu ini kita lelah, letih seperti itu Bapak Ibu, tetapi kita percaya kita akan terima sukacita daripada surga, amin. Yang semangatnya patah hari ini dipulihkan, diberikan semangat yang baru, amin. Karena sukacita surga ada di tempat ini. Kita mau lebih luar biasa lagi, katakan terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita ekspresikan kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa kita sungguh menerima sukacita yang daripada surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat
Karena kita orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita mau bersorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita, bersorak-sorai orang-orang benar yang ada di dalam Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan yang terlebih besar di atas segala-galanya. Dunia ini bisa bergelora, segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kita yang membuat kita mungkin goyah, tetapi kita mau tetap ingat bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya terlebih besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau tetap terus berpegang teguh kepada Dia, berserah kepada Dia, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari dengan iman kita mau katakan lagi kepada Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Anita pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Benar ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Kami telah mengalami pengalaman-pengalaman indah di dalam Engkau, bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang ke dalam rumah-Mu hari ini. Kami datang mengucap syukur kepada Engkau, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, saat ini Bapa, kami membuka hati kami untuk mendengar kembali suara-Mu bersabda kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau sudah utus Tuhan. Biarlah pewahyuan dari Allah menjadi bagian di dalam hidupnya, sehingga Tuhan kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam hidup kami lewat firman yang hendak kami terima Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman itu menjadi suluh bagi kami untuk berjalan kembali di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang, ada kekuatan baru yang kami peroleh lewat firman Tuhan yang hidup dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang dipermuliakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, beri kami seorang murid telinga yang dapat mendengar dengan baik Tuhan, hati yang taat untuk melakukan setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ditugasi Bapak Gembala karena Bapak Gembala dan Ibu sedang ada di Surabaya dalam ada keperluan yang perlu diselesaikan di sana. Ya. Dan ya saya sudah diberitahu karena saya kalau siapkan sesuatu nggak bisa dadakan. Ya. Saya sudah siapkan ini sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, saudara ya, kira-kira 1 bulan yang lalu lah ya. Saya dapatkan tema ini dan saya pikir ya, saya merasa bahwa ini saya sudah diberkati dan
saya ingin bagikan ini buat kita semua supaya kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tema yang firman Tuhan yang saya hendak bagikan di sini adalah war room. Ya. Kata war room ini sebenarnya saya sudah pernah dengar, mungkin saudara juga tahu ya, dan sudah pernah dengar juga. Tapi kata ini muncul ketika atasan saya di kantor. Kami sering sekali rapat, saudara. Jadi masa-masa pandemi ini, jadi kami sering meeting online ya hampir setiap hari. Ya, jadi kami meeting koordinasi di lapangan. Kalau dengan big boss, dengan manajemen, top manajemen itu kami sifatnya report, ya, report progress. Tetapi ketika meeting di lapangan, meeting staf lapangan, itu atasan saya mengatakan atau memunculkan istilah ini. Ini adalah war room, ya. Jadi di mana di war room ini, ruang rapat ini, yang dalam bentuk ruang rapat itu kita bisa berdebat, berargumentasi satu dengan yang lain, ya, menyatakan pendapat yang satu dengan yang lain. Saya senang dengan istilah ini, dan langsung pada saat itu saya seperti gitu ya, seperti mendapat ilham, ya, bahwa sebelum bos saya mengatakan ini, ya, saya sendiri sering terus terang dengan usia saya harus berlari bersama dengan anak-anak muda di kantor, ya, berlari tanda petik, ya, kewalahan juga, ya. Mereka bisa bekerja lebih cepat, ya, tetapi saya terus terang agak kewalahan juga, dan ya cukup stres lah, gitu ya, mengikuti keinginan-keinginan pimpinan yang harus serba cepat, ya. Jadi saya sering stres, dan satu kebiasaan yang saya suka lakukan, ya, setiap pagi saya muter sambil berjemur, ya, saya muter 3-4 kali area, ya, kira-kira totalnya bisa 1,5 kilo lah, gitu, sambil olahraga. Nah, di situ kadang seringnya saya sambil dengar khotbah, saya sambil dengar lagu. Tapi ada kalanya ketika ada satu peperangan yang besar dalam batin saya nggak setel apa-apa. Ya, saya berdoa. Saya lakukan saya berseru, saya berteriak kepada Tuhan, ya, biar Tuhan menguatkan, ya, membela saya, memberikan kekuatan dan memberikan semangat di dalam hidup saya, ya, kira-kira seperti begitu, ya. Dan saya berkata, ya, cukup keras, ya. Saya kalau berteriak begitu di rumah, mungkin orang rumah istri saya pada heran, ya. Tetapi itu kan sepi, ya, masih di lapangan parkir, muter-muter gitu, nggak ada yang dengar, hanya Tuhan yang dengar. Nah, di situ saya sebelum bos saya memunculkan istilah ini, saya seperti sudah melakukan ini, ya. Saya seperti sudah melakukan ini. Ada satu peperangan yang saya lakukan, ya, berdua dengan Tuhan di saat-saat saya mengalami tekanan-tekanan, ya, saudara. Ditambah lagi konfirmasi dari hamba Tuhan minggu lalu, ya, dan saya pikir, ini Tuhan, ini Engkaulah yang mempunyai firman, ya. Saya siapkan beberapa slide di sini, yang mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu singkat. Gambarnya di sini kalau saudara lihat, ini adalah orang memegang senjata. Saya rasa ini bukan tentara, ya, tapi dia kayaknya penjual senjata, ya. Jadi pada kali ini kita akan belajar. Saya ingin
tampilkan di sini seperti kayak begini, ini adalah ya saudara mengerti bahwa ini hanya ilustrasi, ya. Saya bukan ahli perang yang sesungguhnya, tetapi ini hanyalah ilustrasi. Di setiap kehidupan kita, ya, kita selalu menghadapi peperangan-peperangan, ya. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu menghadapi, kita selalu seperti berada di medan perang, ya. Nggak luput saat dari kita di dalam ruang ini, semua ada di dalam medan perang. Cuma yang medan perangnya berbeda satu dengan yang lain, musuhnya berbeda satu dengan yang lain. Ya, kita berperang tentu ada musuhnya, dan kita berusaha kita menjadi pemenangnya, ya. Lalu bagaimana cara kita menjadi pemenangnya? Ya tentu nggak ada tuh kita berperang dengan tangan kosong, ya. Tentu kita harus membawa senjata. Apakah kita berperang menghadapi orang banyak, atau kita seperti berperang sendiri, ya? Ataukah kita sedang head to head dengan seseorang atau dengan satu masalah, ya? Kita lihat satu persatu, ya. Masa lalu, ya. Ini kurang jelas ya, mudah-mudahan terbaca. Masa lalu ini merupakan salah satu medan perang bagi sebagian orang juga, ya. Tentu masa lalu ini ada masa lalu yang tidak baik, ada masa lalu yang baik, ya. Masa lalu ini seringkali juga ada masa lalu yang terutama yang tidak baik, itu selalu seperti menghantui. Jadi kita lagi apa gitu ya, tiba-tiba masa lalu itu muncul dan itu membuat kita patah semangat, ya. Kita menjadi malas dan tidak produktif hidupnya. Jadi masa lalu itu seperti terus mengikuti kita kemana kita pergi, ya. Dan seperti itu, ya. Jadi masing-masing kita punya masa lalu, ya. Begitu juga ada orang yang masa lalunya masa lalu yang sukses, ya. Nah itu ya, ada istilah post power syndrome misalnya. Itu kan masa lalu yang sukses kan, ya. Dia punya kekuasaan, dia punya power, tapi ketika dia sudah pensiun, itu masa lalu kebiasaan memerintah, kebiasaan tegas, semua masih terbawa. Jadi semua orang dimarah-marahin barangkali, gitu ya. Jadi sehingga terjadi keanehan-keanehan itu ya soal masa lalu. Terus ada juga medan perangnya adalah berupa keluar di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga, ya. Jadi dalam rumah tangga seperti medan perang, ya. Setiap pulang ketemu istri selalu ribut, ya, ada ketidakcocokan, ya. Dengan anak juga salah ini salah itu, semua jadi bermasalah, ya. Tetapi ada juga yang keluarga yang tidak bermasalah, ya, dengan harmonis, mereka satu makan sama-sama, ya, berlibur sama-sama, sehati, ya. Nah, masing-masing punya medan perangnya, ya. Ada juga medan perang yang pendidikan, dalam waktu pendidikan ini juga merupakan medan perang bagi pelajar, mahasiswa yang masih dalam anak-anak muda yang masih mengikuti pendidikan, ya. Stres ngadepin pelajaran-pelajaran, stres sekali ngadepin kalau ada ujian yang mendadak misalnya, ya. Dan terus ada juga medan perang yang perjodohan, ya, masih jomblo. Bagi ini tentu diperuntukkan bagi anak-anak muda, ya. Malu rasanya udah umur sekian masih belum dapat jodoh, gitu, ya. Selalu ditanya dan setiap ketemu orang jadi itu seperti ada satu pergolakan batin, ya. Ada satu peperangan di dalam diri, di dalam hati dan pikiran, membuat dia stres,
ya. Stres kalau ketemu orang, saya nggak mau ketemu dia, karena kalau ketemu dia selalu dia nanya itu, nggak ada pertanyaan lain, ya. Itu jadi satu momok dalam kehidupannya, menjadi satu musuh, ya, di dalam kehidupannya. Ada juga medan peperangan dalam bentuk kesehatan, ya, sakit penyakit yang apalagi virus COVID ini ya, yang sedang merajalela hari-hari ini, menghadapi keluarga yang sedang sakit misalnya, ya, banyak hamba-hamba Tuhan juga stres, saudara, karena juga banyak jemaat-jemaat juga mengalami, ya, ini virus ini, ya. Jemaatnya apalagi di gereja-gereja yang besar, potensi terkenanya, potensi ada yang sakit jantung lah, ada yang sakit berat lah, ada ICU lah, itu rata-rata stres, saudara, ya, hari-hari, terutama hari-hari ini. Jadi apalagi keluarga sendiri kalau ada yang mengalami hal seperti ini merupakan satu medan peperangan yang membuat dia bertanya-tanya, Tuhan di mana? Kok Tuhan tidak tolong? Ya, dia selalu mengeluh, bagaimana biayanya, bagaimana dan sebagainya, ya, bagaimana masa depan dan sebagainya. Itu banyak sekali peperangan yang ada di dalam pikiran kita. Musibah ini juga merupakan satu satu peperangan di dalam kehidupan kita. Ketika saya nabrak mobil orang, tengok, akhirnya kami sedikit ada keributan, harus mengganti dengan biaya yang nggak sedikit. Itu satu pertempuran yang luar biasa, ada ketidaktenangan di dalam hati, sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Dan itu mengganggu kehidupan doa kita, ya. Ketika kita ibadah, kok hati kita bukannya di sini tapi di tempat lain, ya, memikirkan yang terjadi di dalam kehidupan, musibah yang kita alami, ya, musibah banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, ya. Kemudian juga ada keuangan. Masalah medan peperangan ini adalah medan peperangan finansial, ya, finansial. Dan ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Masalah finansial ini, ya, baru minggu pertama atau minggu kedua sudah habis uangnya, nggak tahu lagi mau gimana, ya. Jadi ini masalah yang serius, dan itu selalu berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan uang, ya. Lalu medan peperangannya berupa bisnis, ya. Seperti Pak John bilangnya baru buka outletnya, ya, itu juga tentu ada satu peperangan, sudah ada modal yang dikeluarkan sekian banyak, laku nggak nih, ada pembeli nggak nih, ya. Dan itu dialami oleh pebisnis, ya. Begitu juga apakah dia seorang petani, apakah dia seorang nelayan, ya. Dia juga ada satu hal yang kekhawatiran yang besar yang dia alami, apakah dia bisa memperoleh hasil dari bisnis atau apa yang diusahakannya itu. Medan perang berikutnya adalah di area perkantoran. Nah, ini medan perangnya, salah satunya medan perangnya saya, yang tadi saya sudah ceritakan, ya. Bos sering marah-marah, ya, dengan anak buah, dan anak buah seperti jadi seperti ditekan terus, gitu, ya. Dan belum lagi ada satu diskusi, perdebatan mungkin antar teman-teman kantor, gitu, ya. Medan peperangan lain adalah pekerjaan. Di dalam pekerjaan, buruh juga masing-masing punya ada tekanan-tekanan yang dialaminya, dan tekanan ini sungguh luar biasa. Ada target-target yang harus dicapai. Udah tinggal berapa hari lagi, ini target rasanya nggak mungkin dicapai, ya. Jadi boro-boro ini ketika ada di sini
gereja pikirannya bukan di sini, di mana-mana, nggak bisa berdoa lagi. Waduh, dan nanti kalau target nggak tercapai, apa yang harus saya akan dipecat dan sebagainya. Pensiun, nah ini juga jadi satu momok, satu hal yang menjadi musuh, ya, menjadi sesuatu yang kita takuti, satu peperangan di dalam kehidupan kita, ya. Ini termasuk salah satu ini saya, ya, musuh saya, ya. Makanya saya harus belajar juga pada Bapak Ibu yang sudah melewati masa-masa ini untuk berbagi lah, ya, berbagi pengalaman bagaimana cara berperang menghadapi musuh ini, ya, musuh pensiun, ya. Karena kalau sudah pensiun, waduh, pikirannya macam-macam, ya, sudah tahu lah, ya, saya nggak usah terlalu panjang. Dan ini juga saya rasa ini kita semua nih, ya, musuh kita semua, ya, mudah-mudahan sih nggak semua juga, ya. Lansia, ya, usia lanjut, di mana udah nggak berpenghasilan, sudah berpenyakitan, barangkali nggak berdaya, segala mau apa harus dibantu, harus tergantung orang lain dan sebagainya, ya. Bagaimana nanti saya udah nggak diperhatikan lagi dan sebagainya, ya. Banyak sekali ini menjadi satu musuh yang harus kita hadapi, ya, medan perang, ya. Jadi pertanyaannya adalah ini masih banyak lagi contoh-contoh, ya. Ini sih yang saya ingat saja, ya. Saudara bisa tambahkan, mungkin saudara mengalami musuh-musuh yang lain dari apa yang tadi saya jelaskan di sini. Apa medan peperanganmu saat ini, ya, dan siapa musuhmu? Kalau tadi saya sudah ngaku, ya, musuh saya itu tadi, ya, ada beberapa di situ, bukan hanya satu musuh. Saya harus menghadapi banyak musuh, ya. Sudah sendiri yang tahu, ya. Atau sudah nggak punya musuh? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan lengah, sewaktu-waktu musuh itu akan datang dengan tiba-tiba. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, ya. Dia ada di sekitar kita, dia tahu kelemahan-kelemahan kita, ya. Dan kita tahu bahwa musuh kita sesungguhnya adalah iblis, ya. Musuh kita sebenarnya adalah iblis, bukannya pensiun, bukannya bos kita, bukannya finansial, bukannya apa tadi lagi, masa depan, perjodohan, ya. Sebenarnya musuh kita bukan itu, ya. Musuh sebenarnya ini, ya. Jadi itu sebabnya kita jangan terkecoh, ya. Karena yang kita hadapi adalah musuh yang sesungguhnya, ya, musuh yang justru sangat berbahaya dan lebih berbahaya dari hal-hal yang tadi itu, ya. Hal yang tadi itu, musuh-musuh kita yang tadi itu akan hilang ketika hidup kita sudah selesai. Tetapi musuh ini berdampak pada hidup keabadian kita, ya. Setelah kita mati kemana nih, ya. Dan kita baca, ya, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ya, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Jadi musuh kita adalah, kita bukan melawan darah dan daging, kita bukan melawan atasan kita bukan melawan pimpinan kita bukan melawan musuh kita bukan finansial, musuh kita bukan pekerjaan kita, ya, dan sebagainya. Tetapi kita harus berjuang melawan musuh yang bukan darah dan daging, tetapi adalah iblis, musuh utama kita. Nah, dalam berperang tentu kita harus punya strategi, tahu strategi lawan,
ya, supaya kita juga tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu strategi iblis itu apa. Strategi iblis adalah menguasai pikiran kita. Ya, iblis tahu dia adalah musuh utama sebenarnya. Dia adalah musuh utama. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa ini adalah musuh sesungguhnya? Ya, misalnya di sini di sisi iblis ya, misalnya di sini di sisi yang tadi ya, musuh yang tadi ya, yang banyak contoh-contoh yang kita alami. Jadi kita nggak mau, iblis tidak mau kita fokus kepada dia. Kalau kita tahu itu musuhnya, maka kita akan fokus kepada dia, kita akan serang iblis. Nah, ini yang iblis tidak mau. Ya, iblis mau mengalihkan fokus kita bukan kepada iblis, tetapi kepada musuh yang ada di dunia ini. Ya, seperti tadi ketakutan yang kita alami, seperti tadi ya contoh-contohnya, saudara. Jadi ini strategi yang iblis lakukan, ya, supaya kita terus hanyut kepada, kita fokus kepada ini, ya, kita fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa Yesus ada di belakang, sedang ada berjalan di belakang kita. Ya, kita udah nggak ingat lagi karena kita fokus kemari, gitu. Nah, itu yang iblis mau. Lama-lama kalau kita fokus, lalu kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Ya, jadi itu yang iblis lakukan, menguasai pikiran kita. Ini adalah pusat, ya, segala kegiatan kita adanya di sini, dan anggota-anggota yang lain ini adalah pelaksananya, ya. Tetapi pusatnya di sini, makanya iblis akan serang di sini, di pikiran kita, ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Iblis adalah musuh yang ingin tetap bersembunyi, ya. Seperti tadi saya katakan, ya. Dia nggak mau dia muncul, ya. Tentu kalau dia muncul dengan nyata-nyata, kita akan serang, udah pasti kita akan serang dia. Tetapi dia ngumpet, dia bersembunyi, supaya kita melihat musuh yang lain ini, ya. Kita fokus ke dia. Dia menipu kita untuk memisahkan kita dari Tuhan, ya. Jadi kita fokus kepada musuh itu dan kita terpisah dan sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, nggak ada tuh pencuri yang datang baik-baik, ya. Lalu tapi dia akan merusak. Ya, pencuri datang pasti dia akan merusak. Ya. Dan kalau perlu dia bunuh, dia binasakan, ya. Tetapi Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang iblis curi? Kebahagiaan kita, ya. Kalau kita sedang mengalami medan peperangan, ya, nggak ada tuh orang yang di medan peperangan dia senang bahagia dia ada di medan perang, tidak, ya. Tetapi dia akan hilang kebahagiaannya, dan sulit lagi untuk bahagia begitu, ya. Dan tujuannya membunuh iman kita, ya. Jadi dari belakang diam-diam iblis di situ mana Tuhan, udahlah nggak usah berdoa, nggak usah berdoa lagi, percuma. Itu kan banyak sekali musuhmu, kamu nggak sanggup lah, gitu, kamu nggak bisa lah. Jadi lama-lama iman kita, benar juga ya, benar. Lama-lama iman kita akan mati, dan akhirnya tujuan utama iblis adalah menghilangkan karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, ya. Tuhan sudah berkarya melalui anaknya, ya,
yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Jadi di dalam kita ini sudah melekat ya, jaminan keselamatan dari Tuhan. Ya. Nah itu yang akan dicuri, dia akan dicuri, ya, supaya anak-anaknya tidak masuk ke dalam surga, tetapi anak Tuhan tidak ke surga, tetapi dia beralih mengikuti iblis, ya, tempatnya iblis di neraka. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi kita harus bertahan dan memakai senjata. Ya. Saudara, kalau kita berperang seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa dengan tangan kosong. Kita harus bawa senjata. Dan senjata kita nggak bisa berperang dengan diam aja. Ya, kita harus aktif. Gunakan senjata, tembakan peluru-peluru dari senjata kita. Ya, kalau kita udah bawa senjata tapi diam aja, ya ketembak. Ya, jadi kita harus aktif. Gitu. Begitu juga kalau kita menghadapi berada dalam medan peperangan. Tadi saya rasa sudah memilih ya di dalam hati masing-masing medan peperangan saya. Oh ini sudah ya. Saya rasa saudara sudah memilih. Dan di sini kita harus aktif. Ya, kita nggak bisa diam saja. Tuhan, saya mau melihat pertolongan. Ya udah, diam. Ya. Tetapi saya mendapat pelajaran tanpa saya ini sendiri ya, tanpa saya duga. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya berseru kepada Tuhan, ya, sambil saya jogging, ya, saya berseru kepada Tuhan, saya berteriak, ya, minta kekuatan dari Tuhan, dan saya perkatakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan iman, ya, yang membangun, gitu. Itu ibarat peluru yang ditembakkan kepada musuh, ya. Jadi, ya, saat kita berdoa di dalam menghadapi musuh-musuh kita, di dalam masalah kita masing-masing, berdoa ada kalanya diam, tetapi ada kalanya kita berdoa dengan memperkatakan perkataan-perkataan iman, ya, bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan membela kita, ya, Tuhan menutup mulut-mulut singa, seperti itu, ya. Perkatakan dan tembakan peluru-peluru yang sebanyak-banyaknya kepada musuh, dan kita tahu siapa musuhnya. Bukan bos kita, bukan kita. Saya nggak berdoa, Tuhan, biar bos saya sakit, biar bos saya nggak masuk hari ini, ya, enggak, ya. Dia bukan musuh kita, bos saya itu bukan musuh saya, ya. Pensiun, Tuhan tolong supaya saya bos saya tidak mempensiunkan saya. Saya berdoa untuk dia. Enggak, saya nggak berdoa untuk itu, karena itu bukan musuh saya. Ya. Musuh kita adalah sesungguhnya adalah iblis. Ya. Kita harus tembak iblis dengan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang menguatkan. Itu sebabnya, saudara, harus penuh, ya, hidup kita harus penuh dengan firman. Kalau kita nggak punya peluru untuk kita tembakkan, betul? Ya, kita harus punya persediaan peluru yang cukup, yang banyak, ya, supaya kita bisa tembakkan ketika kita berseru, kita berperang, kita berdoa di dalam doa peperangan. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14, hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seperti tadi, ya,
Jadi iblis dia bersembunyi, dia melamar, dia nggak mau muncul secara nyata-nyata, ya. Dia menyamar menjadi malaikat terang, menjadi ketakutan, menimbulkan ketakutan di dalam hidup kita. 2 Petrus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, ya. Dan iblis ingin memperoleh keuntungan, ya. Dengan kita tidak dia bersembunyi, dia ingin memperoleh keuntungan. Dan kita tahu apa maksudnya iblis, ya. Dan kita sudah belajar. Kita tahu maksudnya iblis, kita tahu tujuannya. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan anak-anak Tuhan, ya. Itu maksudnya. Ini adalah senjata utama kita, doa. Saya sudah alami, ya, seperti yang saya saksikan tadi, gitu ya. Saya sudah alami dan praktekkan, saudara, praktekkan. Kita akan alami sesuatu yang berbeda, yang ada sesuatu yang kuasa yang di luar kita, ada kuasa di luar kemampuan kita. Tuhan, ada kondisi yang di luar kemampuan kita yang bisa terjadi, di mana kita dibela, ya, dikuatkan, tetap mempunyai hidup yang bersemangat sekalipun kita menghadapi banyak musuh. Kita masih tetap tegak berdiri, berjalan, ya. Doa yang dinaikkan merupakan senjata perang melawan musuh yang sesungguhnya itu. Kita perlu strategi perang agar dapat meraih kemenangan. Saudara tahu film War Room. Saudara juga kalau sudah ada internet di rumah, saudara juga bisa akses video War Room ini. Musuh di dalam cerita atau film rohani itu film rohani, ya, saudara. Musuhnya adalah di keluarga, hubungan suami istri, ya. Itu juga salah satu yang konfirmasi yang datang kepada saya untuk saya menyiapkan firman ini, ya. Strategi perang, ya, salah satunya itu diceritakan di sini. Strategi perang ini itu dia nempelin ini nih, catatan, tulisan-tulisan apa yang menjadi musuh-musuh dia, apa yang menjadi peperangan dia tempel, ya. Dia punya satu ruangan sendiri, ya. Saudara bisa praktekkan di rumah. Mungkin ada ruangan yang sunyi, yang tidak mudah, yang tidak terganggu. Saudara bisa berperang di ruangan itu. Seperti tadi salah satu war room saya adalah halaman parkiran di Cafe Walk, ya, area food court. Di situ punya parkiran keliling, satu keliling itu 400 meter, ya. Jadi saya jalan keliling itu salah satu war room saya, ya. Setiap pagi saya berjalan di situ. Saya ingat seperti karyawan juga, ya, yang karyawan di kantor sering melakukan ini juga, ya, untuk mengingat, ya, tugas apa yang papel di sini, tugas apa nanti tempel, kayak post-it yang ditempel gitu, ya. Nah, ini juga seperti itu. Strategi perang kita adalah menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Di 2 Korintus 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, ya. Di sini saya melihatnya bahwa siasat orang, ya, bisa itu orang lain, tetapi musuh sebenarnya bukan dia ini, ya, bukan orang atasan kita, teman bisnis kita, ya, bukan itu, tetapi adalah siasat iblis
ya, yang akan menumbuhkan kubu pertahanan kita, ya, sehingga kita akan hidup dalam kondisi ini, menentang pengenalan akan Allah, ya. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Kita jaga, kita kawal, ya, kita kawal pikiran kita ini, ya, supaya pikiran kita ini benar-benar takut kepada Kristus, bukan takut kepada musuh kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Apapun musuh yang saudara alami, ya, saya ingin katakan begini, saudara, ada musuh yang muncul dalam hidup kita, ya, bukan karena kesalahan kita, bisa, ya, tetapi ada musuh juga yang muncul dalam hidup kita akibat kesalahan kita, ya, akibat kelalaian kita, apakah di masa lalu, makanya tadi ada masa lalu, ya, apakah kesalahan kita, dosa kita yang lalu-lalu dan sebagainya, ya. Apapun juga musuh kita, saudara datang, kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan yang dari Tuhan, ya, supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kalau kita mempunyai masa lalu yang tidak baik, ya, di dalam kehidupan kita, ya, saya pun juga punya masa lalu yang tidak baik, ya. Ya, terus terang saya malu kalau saya ceritakan di sini, ya. Hanya saudara, hanya kita lah dengan Tuhan yang tahu masa lalu yang tidak baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi biarlah kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, dan ini sudah saya lakukan, ya. Matius 5 ayat 6, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, ke dalam room kita masing-masing. Room itu tidak harus dalam ruangan tertutup, ya. Seperti tadi saya katakan, apakah war room saudara adalah mobil saudara? Bisa, ya. Saat saudara nyetir, ya, itu war room saudara, ya. Atau halaman di parkiran seperti yang saya lakukan, ya. Atau di mana, ya. Saudara biasa dan bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Saya rasa itu adalah war room yang Tuhan tunjuk untuk kita masing-masing. Ya, sekali lagi saya ulangi, ruang di mana kita sering merasakan hadirat Tuhan, ya. Di situ adalah war room yang, ya, ruang meeting kita dengan Tuhan, kira-kira begitu, ya. Bisa satu tempat, bisa beberapa tempat, saudara amati masing-masing di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan, ya. Sekalipun masih ada musuh, tetapi kita bisa, kita tidak menembak kemari, kita tembakin ke musuh yang sesungguhnya, ya, dengan peluru-peluru tadi, dengan firman Tuhan. Dan terakhir adalah semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai kami. Puji Tuhan, saudara, saya sangat terberkati, dan kiranya saudara diberkati juga melalui pelajaran cara berperang, ya, cara berperang, cara menggunakan senjata rohani menghadapi musuh-musuh yang kasat mata, tetapi itu sebenarnya musuh yang bukan sebenarnya. Yang kita hadapi adalah musuh yang sebenarnya adalah iblis. Jadi taruh di dalam, praktekkan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, peperangan-peperangan kasat mata di
hidup kita, ingat, itu bukan musuh yang sebenarnya. Ya, ketika saudara sedang mengalami sakit penyakit, itu bukan musuh sebenarnya. Ingat, musuh sebenarnya adalah iblis. Iblis mau menggunakan sakit penyakit yang kita alami untuk mengalihkan perhatian kita, untuk membunuh iman kita, dan terakhir membinasakan keselamatan kita. Ya, ini yang menjadi pengalaman saya. Biarlah kita selalu ingat, kita fokus bahwa jangan sampai kita salah fokus. Musuh sebenarnya adalah iblis kita. Saya undang Bapak Fikri, kita akan akhiri ibadah, akhiri firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini. Saya ajak kita berdiri. Tetap saja di slide tadi ada lagu yang ingin saya ajak kita nyanyikan. Saya sudah catat di slide-nya. Mari sambil kita lagi berdiri. Saat terindah di hadirat-Mu, izin. Berkat beri
saudara alami. Haleluya. Firman Tuhan sudah datang pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu banyak anak-anakmu yang saat-saat ini, apalagi hari-hari terakhir ini, menghadapi banyak sekali problema, bagaikan musuh-musuh yang datang menyerang kami ya Tuhan, yang sangat memungkinkan, sangat mudah menghilangkan sukacita di dalam hidup kami, menghilangkan semangat di dalam hidup kami, menghilangkan, bisa menjatuhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Tetapi firman-Mu sudah datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mau meneguhkan kembali, Engkau mau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kami sesungguhnya mempunyai senjata-senjata yang sudah disiapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi seringkali kami simpan senjata itu ya Tuhan. Kami berperang dengan kekuatan sendiri. Tetapi pada pagi hari ini firman-Mu sudah datang. Kami mau ambil senjata kami. Kami mau ambil senjata perang kami untuk kami lawan musuh kami yang sesungguhnya, yaitu iblis yang hendak mengacaukan, hendak merusak, membunuh dan membinasakan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami ingin praktekkan semua kami dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari jam demi jam. Kami beraktivitas, tetapi kami sambil memanggul senjata kami Tuhan. Karena begitu banyak musuh di sekitar kami, begitu banyak ranjau-ranjau yang ada di sekitar kami, yang dapat melumpuhkan iman percaya kami ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, dengan senjata perang yang selalu melekat di dalam kehidupan kami, kami dapat terus berperang. Kami akan terus melawan musuh-musuh yang sesungguhnya itu ya Tuhan. Kami menaruh pikiran Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mau menawan pikiran kami. Kami mau menjaga pikiran kami, supaya pikiran kami tidak dirusak dengan perkara-perkara yang jahat itu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu kuat, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami akan hidup di dalamnya, dan kami akan tetap ada di dalam jalan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami taruh, kami tanam, kami simpan, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Puji Tuhan. Sudah duduk saudara, saya kembalikan pada Bapak Daniel yang akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, kita sudah diberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita menghadapi peperangan ya. Joyce Meyer berkata bahwa medan peperang ada dalam pikiran kita. Jadi bagaimana kita menguasai pikiran kita, berarti kita sudah siap menguasai di mana medan peperangan itu yang akan kita lumpuhkan ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Jody untuk kita ada di dalam ruang peperangan itu. Jadi room di mana kita bisa mendata siapa musuh kita dan apa yang harus kita gunakan di dalam melawan musuh-musuh kita itu. Karena di dalam ruang itu kita bisa berstrategi menghadapi segala musuh-musuh yang ada.
Kalau di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Kristus, ya. Kuat, kita harus kuat, ya, menjadi seorang yang akan memasuki medan perang adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menghadapi situasi sehingga dia dapat memenangkan pertandingan. Kita harus menjadi orang yang kuat. Bagaimana kita menjadi orang kuat? Ya, kita harus bergantung terus pada Kristus di dalam kehidupan kita. Hanya karena kekuatan kita hanya di dalam Kristus Yesus saja. Saya ingin menyampaikan pengumuman sebelum kita berdoa bahwa kita akan mengadakan Natal pada tanggal 12 Desember tahun 2020 ini, ya. Kami percaya bahwa Tuhan sudah tolong kita semua sehingga kita berdoa juga supaya Natal pada tanggal 12 Desember ini boleh berjalan dengan lancar dan aman dalam kondisi kondusif sehingga kita semua boleh berkumpul pada tanggal 12 Desember itu, walaupun kondisi kita harus tidak lagi bisa terlalu banyak, kita hanya memberikan batas sekitar 50 aja yang bisa hadir, sehingga dengan itu kita bisa menjaga jarak, ya, sehingga kita bisa dapat beribadah dengan baik dalam acara perayaan Natal. Ya, saya sendiri sebagai koordinator ibadah Natal, perayaan Natal ini, saya juga menghimbau supaya Bapak Ibu yang ada boleh datang dengan sesuai dengan kuota yang ada. Ya, kalau mungkin ini kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu dulu siapa yang akan bisa hadir, itulah yang akan bisa memenuhi ke tempat ini. Walaupun mungkin mereka yang pada hari itu digerakkan Tuhan, ya, kita juga akan ada juga mungkin beberapa waktu tempat yang untuk kita gunakan, tetapi dengan batas waktu tempat yang ada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin kembali bahwa tanggal 12 Desember tahun 2020 jam 17 sore kita akan mengadakan perayaan Natal kita. Biarlah semuanya itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita balik berdiri, kita nyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan baru bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat Tuhan memenangkan pertarungan kami, peperangan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu tolong kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, yang menuntun dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami dapat merobohkan segala tembok-tembok, benteng-benteng, kubu-kubu yang selama ini menghambat kemajuan iman kami, menghambat di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merobohkan semua itu Tuhan, yang sudah terbangun begitu lama ya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan yang dari Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kebebasan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu, isi kembali dengan kebenaran firman-Mu, dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan, supaya boleh bertambah-tambah dengan hikmat yang dari Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, baik di pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan sertai dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Mungkin hari ini mereka akan mendapat kesempatan untuk melayani ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau memberikan pengurapan-Mu yang sama, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupannya, menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dalam mulut bibirnya ya Tuhan. Juga Tuhan, kalau pada beberapa hari kemudian mereka akan kembali ke Jakarta ya Tuhan, mari Tuhan juga menyertai, Tuhan juga pimpin, sehingga mereka boleh kembali ke Jakarta dengan selamat, dengan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh kembali melayani dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan mungkin minggu depan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami boleh di tempat ini dan melayani dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa, pimpinlah anak-anak-Mu di dalam berusaha, di dalam pekerjaan, di dalam segala apapun, dalam studi yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau lindungi, Engkau pagari, Engkau bentengi dengan malaikat-Mu yang berpasukan. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan, mereka ya Tuhan. Bahkan hadirat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, menuntun dan memimpin mereka, sehingga mereka senantiasa berkemenangan di dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan. Kembalikan pada minggu depan ya Tuhan, untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Engkau jaga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam beban berat Tuhan Engkau angkat beban mereka ya Tuhan, dan berikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat menjalani segala kehidupan mereka dengan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau melindungi mereka ya Tuhan, Engkau menyinari mereka dengan Tuhan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Nya kepada mereka ya Tuhan, dan memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Terkasih di dalam Kristus Yesus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, menjemput saleh-saleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.